Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik. Beberapa minggu yang lalu banyak teman-teman yang bertanya tentang materi yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan membahas tentang gangguan identitas gender atau sekarang lebih dikenal dengan gender dysphoria atau mungkin bahasa awamnya adalah transgender. Apa sih itu gangguan identitas gender? Yaitu ketika individu merasa ada ketidakcocokan antara jenis kelamin biologisnya dengan identitas gender mereka. Misalkan, jenis kelamin biologi saya ini perempuan, tetapi saya tidak merasa menjadi seorang perempuan. Secara identitas gender, saya merasa kok saya ini kayaknya seperti laki-laki. Kemudian ada juga keinginan untuk melakukan transgender, misalkan begitu. Gangguan identitas gender ini memiliki dampak yang cukup banyak. Salah satunya selain transgender, yaitu salah satu dampaknya adalah munculnya aktivitas-aktivitas gender atau aktivitas seksual yang tidak sesuai, munculnya juga homoseksual, munculnya juga lesbian, dan lain sebagainya. Lalu penyebabnya apa? Ada dua penyebab utama yang menyebabkan gangguan identitas gender. Yang pertama adalah faktor biologis dan yang kedua adalah faktor lingkungan dan proses belajar yang salah. Pada faktor biologis ini memang pada masa-masa kandungan atau sebelum janin ini dilahirkan itu ada proses di otaknya dan ada beberapa proses hormonal yang dia tidak normal atau tidak sesuai. Misalkan alat kelamin primernya adalah perempuan. Biasanya secara normal ketika kita sebagai seorang perempuan dan alat kelamin primer kita adalah perempuan, maka alat kelamin sekunder kita akan mengikuti juga sebagai perempuan. Ketika menjadi janin ini misalkan akan berkembang vagina, kemudian juga nanti setelah remaja juga payudara membesar misalkan, kemudian menstruasi dan lain sebagainya. Tapi ada faktor biologis yang ini menyebabkan alat kelamin sekundernya itu tidak berkembang. Jadi misalkan saya perempuan, tapi justru sebaliknya, secara hormonal kelamin sekunder saya tidak berkembang, sehingga yang berkembang adalah kelamin sekunder yang lain, misalkan laki-laki. Jadi meskipun saya sebenarnya perempuan, tetapi suara saya seperti laki-laki, kemudian organ-organ sekunder, organ-organ seksual sekunder saya juga tidak berkembang, misalkan begitu. Atau bahkan ada juga beberapa kasus yang ketika bayi lahir ini dia memiliki dua kelamin, baik itu vagina maupun penis, jadi ada dua kelamin. Tapi sekali lagi ini adalah kasus yang sangat jarang. Faktor biologis ini jarang sekali terjadi. Misalkan ada semua makhluk hidup di dunia ini mungkin hanya 1 atau 2% kasus biologis ini terjadi. Nah, masalahnya adalah banyak klien-klien dengan gangguan identitas gender ini menggunakan alasan faktor biologis untuk membenarkan gangguan identitas gendernya. Jadi seolah-olah saya itu sebenarnya laki-laki nih, saya tuh nggak perempuan, secara biologi itu saya nggak perempuan, padahal berdasarkan dari hasil-hasil penelitian, faktor biologis ini tuh kecil sekali. Kemungkinan ada kesalahan-kesalahan dalam faktor biologis ini kecil sekali. Berarti penyebabnya apa? Penyebab utamanya adalah faktor lingkungan dan proses belajar yang salah. Ketika kita memiliki identitas gender yang tidak sesuai dengan identitas kelamin biologis kita, kemungkinan di sepanjang perjalanan kehidupan kita itu ada proses belajar yang salah di situ. Entah itu karena masalah traumatis bisa, atau memang karena modeling atau dari lingkungan. Itu adalah garis besarnya seperti itu. Nah, satu lagi yang menarik yang beberapa waktu yang lalu sempat banyak dibicarakan di media sosial, yaitu tentang kasus di salah satu Jawa bagian timur tentang kasus bungkus mau bungkus ya, yang waktu itu korbannya adalah mahasiswa. Kalau di psikologi namanya adalah gangguan parafilia. Jadi gangguan parafilia itu penyimpangan seksual yang memiliki ketertarikan seksual pada hal-hal yang tidak lazim. Jenisnya apa? Jenis dari parafilia ini ada banyak sekali, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah eksibisionisme atau eksibisionis. Eksibisionis ini adalah di mana seseorang merasakan rangsangan atau gairah seksual ketika dia memperlihatkan organ seksualnya kepada orang asing. Nah, mungkin teman-teman di rumah itu sudah pernah ya, mungkin pernah mengalami ketika kita di jalan, di tempat sepi begitu, kemudian ada orang yang memperlihatkan
alat kelaminnya misalkan begitu, dan ternyata ini salah satu bentuk dari gangguan seksual atau dari gangguan seksual parafilia yang namanya adalah eksibisionis. Lalu kalau kita mengalami kejadian seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Kan pasti kaget ya, kaget, kemudian kadang kita pengen teriak, pengen lari gitu. Ternyata ketika kita memberikan respon yang berlebihan seperti itu, maka orang-orang dengan gangguan eksibisionis ini mereka makin senang, mereka makin terangsang secara seksual. Lalu apa yang harus kita lakukan? Misalkan kita ketemu dengan orang-orang dengan gangguan eksibisionis, ya sudah, biasa aja, jangan memunculkan respon-respon yang berlebihan. Nah, gangguan parafilia yang kedua adalah frotteurisme. Ini apa? Yaitu ketika individu atau seseorang dia menggesekkan tubuh atau organ seksualnya kepada orang lain agar dia memperoleh sensasi atau hasrat atau dorongan seksual. Jadi kadang nih kalau misalkan di angkutan-angkutan umum, kadang ada yang pernah mungkin ya, ada orang yang tiba-tiba mepet-mepet gitu ya, mepet-mepet ke kita, nempel-nempel ke kita, kemudian dia menggesek-gesekkan organ seksualnya. Tidak selalu organ seksualnya, kadang juga hanya bagian-bagian tertentu dari tubuhnya yang dia gesek-gesekkan begitu kepada orang lain yang tidak dia kenal. Tujuannya sama, agar dia memperoleh sensasi secara seksual. Sama ketika kita ketemu dengan orang-orang eksibisionis, ketika kita bertemu dengan orang-orang frotteurisme ini juga respon kita biasa aja. Tapi jangan diem aja, kita tetap harus menghindar, harus mencari tempat yang mungkin lebih aman begitu ya. Gangguan seksual yang lainnya adalah fetisisme atau fetisme. Nah, ini yang beberapa saat yang lalu sempat viral di media sosial. Jadi, ketika ada individu atau seseorang yang memiliki rangsangan seksual atau memiliki sensasi-sensasi seksual pada benda mati yang tidak lumrah. Misalkan, kalau yang kasus yang baru-baru ini pada kain jarik begitu ya, itu kan sebenarnya benda-benda tersebut tidak memiliki unsur-unsur seksual, tapi itu justru bisa merangsang secara seksual. Atau misalkan lagi ada pada pakaian atau baju-baju wanita misalkan begitu, atau ada juga yang pada boneka atau pada benda-benda lain yang sebenarnya itu tidak lumrah. Ini kita sebut dengan fetisisme. Yang berikutnya adalah gangguan masokisme. Gangguan masokisme ini adalah ketika individu memiliki rangsangan seksual ketika dirinya disakiti. Jadi biasanya individu-individu yang memiliki gangguan masokisme ini, ketika mereka melakukan aktivitas seksual, itu mereka merasa memiliki kenikmatan-kenikmatan secara seksual ketika dirinya disakiti. Memang kalau kita lihat sepintas aneh begitu ya, kok disakiti bisa ini ya, merasakan sensasi atau kepuasan seksual, tapi ternyata ada gangguan yang seperti itu. Nah, ada lagi lawannya itu adalah gangguan seksual yang disebut dengan sadisme. Ini kebalikannya. Jadi dia memiliki rangsangan seksual ketika menyakiti orang lain atau pasangan seksualnya. Nah, memang ketika pasangannya ini ternyata dia normal, tidak memiliki gangguan seksual, jelas itu bisa dimasukkan dalam kategori kekerasan ya, bahkan kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual. Tapi ternyata ketika orang dengan gangguan sadisme ini memiliki pasangan orang dengan gangguan masokisme, ya mungkin mereka cocok ya. Jadi yang satu mereka merasakan kepuasan seksual ketika disakiti, yang satu merasakan kepuasan seksual ketika menyakiti, mungkin cocok. Tapi meskipun begitu sama, kedua-duanya adalah bentuk dari gangguan seksual yang sebaiknya ditangani dan disembuhkan. Kemudian gangguan seksual yang berikutnya adalah pedofilia. Ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tidak asing ya dengan istilah ini, yaitu ketika memiliki rangsangan dan ketertarikan seksual pada anak-anak gitu ya. Biasanya anak-anaknya ini umurnya sangat di bawah umur, biasanya bisa anak-anak balita, bahkan ada yang pedofilia pada bayi dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang memahami. Gangguan seksual berikutnya ada yang namanya voyeurisme. Voyeurisme ini ketika kita memiliki rangsangan seksual ketika mengintip. Jadi ada orang-orang yang dengan gangguan seksual ini, jadi mereka itu memang senang mengintip orang yang sedang mandi, sedang di kamar pas ketika ganti baju mungkin begitu. Jadi mereka memang merasa terangsang atau merasakan sensasi seksual ketika mereka mengintip lawan jenisnya atau bahkan sejenisnya yang tidak berbusana, atau ketika tadi ya misalkan ganti baju atau di kamar mandi. Nah, yang terakhir ini ada yang namanya
nekrofilia dan zoofilia. Kalau nekrofilia ini memiliki rangsangan dan ketertarikan seksual pada mayat. Jadi dulu beberapa agak lama sih, saya sudah baca sebuah artikel agak lama itu di Eropa kalau tidak salah. Jadi ada pasangannya sudah meninggal dunia dan itu ternyata dia masih menyimpan mayat pasangannya, jadi dimumikan, disimpan di dalam rumah. Sepintas warga merasa bahwa wah ini pasangan sejati nih, dia nggak tega nih, bahkan pasangannya meninggal aja nggak dimakamkan ya, maksudnya tidak dikuburkan secara layak, tapi masih disimpan, diawetkan di rumahnya. Tapi ternyata setelah dikaji lebih dalam, ternyata orang ini memiliki gangguan nekrofilia. Jadi ada sebuah gangguan dalam seksualitasnya di mana dia sebenarnya memiliki tertarikan seksual kepada mayat. Dan ternyata ada juga beberapa kasus yang tiba-tiba mayat hilang dan ternyata dicuri atau diambil oleh orang-orang dengan gangguan nekrofilia. Dan terakhir ini adalah gangguan zoofilia, memiliki rangsangan dan ketertarikan seksual pada binatang. Jadi ya tadi ketertarikan atau gairah seksualnya tidak pada sesama manusia dan lawan jenisnya, tetapi justru pada binatang. Nah teman-teman, sepintas ketika kita mempelajari atau melihat beberapa jenis dari gangguan seksual ini, memang kok bisa ya, kok aneh ya, bisa senang sama binatang, bisa merasa terangsang dengan benda-benda mati misalkan begitu, tapi ternyata ada. Dan ini memang harus memperoleh penanganan khusus ya, dan kita sebagai psikolog misalkan, terapis, atau mungkin konselor itu harus memiliki empati yang tinggi agar klien-klien ini bisa sembuh. Dan memang ternyata ada di lingkungan kita, di masyarakat kita ada. Nah, ada satu lagi yang disebut dengan gangguan disfungsi seksual. Gangguan disfungsi seksual ini adalah adanya penurunan atau hambatan dalam menikmati aktivitas seksual. Jadi ketika individu ini sudah menikah ya dan melakukan aktivitas seksual, yang sehat adalah kedua belah pasangan ini seharusnya mereka menikmati aktivitas seksual mereka. Dan ternyata pada beberapa klien-klien di konseling pernikahan ini, mereka salah satu atau kedua belah pihaknya merasa bahwa mereka tidak lagi memiliki kenikmatan dalam aktivitas seksual. Padahal kenikmatan dalam aktivitas seksual ini sangat penting ya dalam sebuah keharmonisan keluarga. Nah ini mungkin bisa jadi mereka termasuk dalam kategori gangguan disfungsi seksual. Pada perkuliahan ini, hal utama yang ingin saya sampaikan adalah mari lindungi diri dan keluarga kita agar tidak memiliki gangguan seksual dan tidak menjadi pelaku, juga tidak menjadi korban dari orang-orang dengan gangguan seksual. Jadi itu dulu yang pertama, kita harus punya pertahanan diri, kita harus berhati-hati, harus aware terhadap lingkungan, harus menjaga diri agar kita nggak menjadi korban. Itu dulu deh, nggak usah nggak menjadi korban. Dan kemudian kita juga tidak menjadi pelaku dan tidak memiliki gangguan seksual. Caranya gimana sih? Salah satunya, beberapa gangguan seksual ini ternyata dari hasil penelitian, beberapa penyebab utamanya adalah yang pertama konsumsi pornografi. Ternyata konsumsi pornografi ini menjadi pemicu juga munculnya beberapa gangguan seksual. Jadi mulai dari sekarang stop untuk konsumsi pornografi. Yang sudah pernah mengkonsumsi, yang belum pernah jangan. Karena ternyata pornografi ini juga memberikan efek seperti narkoba. Jadi dia memberikan efek nih di otak kita, itu ketika kita sekali, 2, 3 kali nonton, itu jadi pengen nonton terus dan ketagihan. Sama seperti ketika kita mengkonsumsi narkoba. Kemudian berikutnya adalah menghindari aktivitas-aktivitas seksual yang tidak sehat, misalkan aktivitas seksual sebelum pernikahan atau aktivitas-aktivitas seksual lainnya yang itu tidak sehat, dan ternyata itu juga bisa menjadi salah satu penyebab munculnya gangguan seksual. Lalu intinya adalah lebih menjaga diri, lebih berhati-hati, kemudian kita aware terhadap lingkungan dan tenang ketika kita bertemu dengan orang-orang dengan gangguan seksual. Jadi memang kita perlu berempati, tapi kita juga perlu aware, perlu peka terhadap lingkungan kita. Lah, lalu gimana kalau misalkan saya kayaknya merasakan saya punya beberapa indikasi pada salah satu gangguan yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya, segera mungkin untuk menghubungi ahli atau menghubungi profesional pada bidang psikologi, bidang terapi agar bisa segera teratasi. Untuk hari ini itu dulu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.